Jadi hari ini Pak, kalau istri Bapak tak mau datang ke pasar, Bapak harap-harap cemas saja. Ini jangan-jangan COD juga nih. Tapi tak apalah, setahun sekali. Membahagiakan istri itu kan pahala Tuhan. Tapi jangan terlalu keterusan. Kasihan lagi, mati muda. Ada yang nanya sama saya, Pak Kiai, betulkah data yang mengatakan bahwa istri lebih panjang umurnya dibandingkan suami? Berarti suami lebih banyak mati duluan dibandingkan istri. Begitu kira-kira Habib? Saya jawab iya. Alasannya apa? Karena laki-laki gampang terkena serangan jantung. Apakah mereka hidup tidak sehat karena merokok? Bisa jadi. Banyak makanan berlemak? Boleh jadi. Tidak olahraga? Boleh jadi. Tapi ternyata survei membuktikan bahwa laki-laki mati muda karena bininya. Abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para kiai, para alim, terkhusus walaupun beliau sudah meninggalkan tempat kita, Bupati Kabupaten Kayong Utara beserta keluarga. Yang saya hormati dan saya muliakan Rais Syuriah PCNU Kabupaten Kayong Utara beserta Ketua Tanfidiyah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketua atau Syuriah MWCNU Kecamatan Sukadana. Ini Sukadana ya. Kecamatan Sukadana beserta Tanfid. Adik-adik dari organisasi Iksas. Sebelumnya saya ucapkan selamat berkhidmat untuk umat. Semoga Iksas Kalimantan Barat cabang Kabupaten Kayong Utara semakin memberikan manfaat bagi umat. Saya hanya ingin mengingatkan kepada santri Iksas. Saya mengingatkan khususnya kepada santri Iksas. Ketiga kali. Untuk santri Iksas, jaga Indonesia, jaga NKRI, jaga kebersamaan, dan jaga keberagaman. Sebab Iksas itu adalah ikatan santri dan alumni santri. Pondok pesantren Asy-Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Saya memang bukan santri Sukorejo, tapi saya punya ikatan batin yang kuat. Abah saya itu muhibbin. Abah saya itu pencinta luar biasa Kiai As'ad Syamsul Arifin. Malu rasanya jika saya putranya tidak mencintai ulama besar seperti Hadratus Syekh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad Syamsul Arifin itu bagian dari penggagas berdirinya bangsa Indonesia. Bukan hanya berdirinya Nahdlatul Ulama, tapi Indonesia itu ada karena berkat jasanya para ulama, para kiai, jasanya pondok pesantren, dan jasanya Nahdlatul Ulama. Saya sering sampaikan di mana-mana. Bukan karena saya ini orang Nahdliyin, Pak. Apalagi memang saya orang Nahdliyin. Bangga jadi NU. Kenapa? Kiai As'ad Syamsul Arifin salah satu santri kinasih dari Hadratus Syekh Hashim, dari Hadratus Syekh Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan ulama yang memiliki sanad yang luar biasa. Sempat berguru kepada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dan Syekh Zaini Dahlan. Pulang ke Indonesia,
punya murid. Ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Murid yang kedua namanya Kiai Muhammad Darwis, yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Salah satunya yang bernama Hadratus Syekh As'ad Syamsul Arifin. Sebelum NU itu berdiri, beliau yang ditugasi oleh guru beliau Syekhana Khalil memerintahkan Kiai As'ad Syamsul Arifin untuk membawa tongkat dan tasbih agar diserahkan kepada murid yang satunya yang bernama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan itu merupakan cikal bakal besar berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan di belakang hari Nahdlatul Ulama dan organisasi Islam yang lain, pondok pesantren dan para kiai dan santri mendirikan sebuah ide dan gagasan untuk memerdekakan sebuah negara yang bernama Republik Indonesia. Maka menjadi kewajiban santri Nahdlatul Ulama, khususnya santri-santri Iksas, santrinya Hadratus Syekh As'ad Syamsul Arifin, untuk menjaga negara Indonesia. Termasuk beliau murid dari Hadratus Syekh Maimun Zubair. Saya lupa nama jenengan sinten? Bukan Sukoharjo kan? Suharjo. Jadi ini sejarah singkatnya, karena saya ini berdiri di tengah orang-orang Nahdliyin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ceramah saya tidak lama sepertinya ini, karena tadi Bupati bukan lama, enggak, karena memang banyak yang disampaikan. Saya berharap Bupati tetap di sini, Pak. Tapi beliau karena ada kesibukan, jadi saya tidak punya sasaran tembak malam ini. Saya celingak-celinguk, oh rupanya ada beliau ini. Karena beliau ini asisten satu ini. Asisten satu Kesra. Tembak langsung saja. NU itu pembangun bangsa Indonesia. Masa orang NU nggak mau jadi bupati? Saya tembak langsung saja. Kenapa begitu, Pak? Orang itu, saya ingat guru kita semuanya, seorang ahli tafsir terbaik yang pernah dimiliki Mesir, Syekh Mutawalli Asy'arawi, pernah menyampaikan untuk kita, illam tastati qaulal haqqi fala tusaffaq lil batil. Kalau engkau tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan yang hak, paling tidak jangan bertepuk tangan untuk kebatilan. Kalau memang kita bisa berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, kenapa diam? Kayong Utara, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, 95% adalah penduduk muslim. Harapan besar ke depan, mudah-mudahan di Kayong Utara semakin banyak tumbuh pondok-pondok pesantren, semakin banyak rumah-rumah ibadah, masjid, pesantren, rumah tahfidz, bukan rumah tahfidz ya, pesantren tahfidz. Nanti kalau rumah tahfidz agak beresiko saya ini. Nanti malah dikirain saya mendukung klub sebelah nanti. Santri-santri paham kan? Pak Yayi paham maksud saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu sudah dapat bantuan semua? Sudah dapat semua? Kalau belum masih ada beliau. Beliau ini uang sugih, Pak. Ini banyak uangnya beliau ini. Masih ada, Pak? Ya, kalau belum ada, silakan besok menghubungi beliau. Kalau masih belum ada Pak Camat. Menghubungi langsung ke beliau. Siap-siap Pak Kiai. Malam ini insya Allah adalah malam kedua saya berada di tengah masyarakat muslim yang ada di Sukadana ini. Karena tadi malam saya di Musholla Al-Mahdi, kemudian tadi subuh itu subuh akbar di Masjid Usman Al-Khair, kemudian tadi sore di pesantren Baitul Quran, dan malam ini di sini, dan insya Allah malam Rabu di Sungai Mata. Maksudnya apa itu? Sungai Mata-Mata, berarti banyak matanya. Sungai Mata-Mata, insya Allah. Malam ini saya tidak akan berlama-lama. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita ini hidup sesaat. Hidup kita sebentar. Saya hanya ingin mengingatkan kepada Pak Camat,
Mumpung tanda tangan Pak Camat masih laku. Pak Camat tidak bakal dimintain uang, Pak. Dimintai tanda tangan. Tapi berhati-hati ketika Anda akan bertanda tangan. Jari Anda nanti yang akan ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pak Camat, Pak Kades, mana Pak Kades? Oh, jangan lari Pak Kades. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kelak di yaumil hasyr, di yaumil qiyamah, tidak ada satu makhluk mulai dari Nabi Allah Adam sampai kepada makhluk terakhir, ketika dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah berbicara kepada Allah. Walaupun nanti ada ayat yang berbeda. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Yang bisa bicara nanti di yaumil kiamat cuma satu. Nabi Adam gak bisa bicara. Nabi Adam malu. Kenapa Adam alaihi salatu wassalam malu? Karena ketika berada di surga, Allah melarang Adam, ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Adam, tinggal engkau dengan istrimu di surga. Tapi satu yang tak boleh engkau lakukan, jangan kau dekati kayu ini. Adam terpedaya. Ketika di yaumil kiamat, Adam malu bicara kepada Allah karena kesalahannya. Nuh alaihi salatu wassalam malu bicara kepada Allah. Kenapa? Istrinya tidak beriman kepada Allah. Anaknya ingkar kepada ajarannya. Ibrahim alaihi salatu wassalam malu kepada Allah untuk bicara. Kenapa? Ayahnya sendiri, walaupun ulama tafsir berbeda, apakah itu ayah kandung atau paman yang dianggap sebagai ayah. Azar tidak beriman kepada Allah. Musa alaihi salatu wassalam malu kepada Allah. Kenapa? 40 hari setelah Isa, Musa meninggalkan umatnya, malah umatnya bukan menyembah Allah, malah menyembah sapi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh muridnya yang bernama Samiri. Isa malu kepada Allah. Kenapa malu? Sepeninggal Isa alaihi salatu wassalam, kaum Yahudi dan Nasara meninggalkan ajaran Isa. Bukan saja tidak menyembah Allah, malah menyembah Isa. Yang bicara pada hari kiamat siapa? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Pada hari itu yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita masih berada dalam suasana Ramadan, maka Allah mengingatkan, kelak di yaumil kiamah, Pak Kades, Pak RT, Pak Dusun, Pak Camat, Kiai Nazril Hijar, lidah kita ditutup dan dikunci oleh Allah. Gak ada yang ngomong lagi. Yang bicara apa? Tangan. Wa tukallimuna aydihim. Yang bicara kepada Allah di yaumil qiyamah hanya tangan kita. Ya Allah, pada tanggal sekian bulan sekian, pada malam tanggal 18 Ramadan 9 April 2023 atas gagasan Iksas Ketapang ya Allah, Iksas Kayong Utara ya Allah, kami hadir di masjid yang bernama Masjid Al-Muttaqin. Kami berkumpul dalam kebaikan ya Allah. Kami mendengarkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Kami mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Kami saling berbagi dalam cinta-Mu ya Allah. Baik, catatan amalmu bagus kata Allah. Panggil lagi Pak Camat. Siapa namanya Camat? Pak Andi. Andi siapa Pak? Andi banyak Pak. Oh Andi gitu saja. Handi. Panggil saudara Handi, jabatan Camat Sukadana Kabupaten Kayong. Baik malaikat. Saudara tahu catatan amal saudara? Tidak tahu ya malaikat. Nih. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca sendiri saudara Andi. Dulu waktu jabat berapa tahun sudah?
6 bulan. Berarti belum bisa korupsi dong. Guyon saja Pak Handi, guyon je kiai ya. Niki guyon mawon gitu lah. Silakan saudara Handi. Saudara sudah menjabat 1 tahun lebih baik-baik saja, tapi ternyata pada tahun kedua bermasalah. Di mana ya Allah? Di mana ya malaikat? Wah, ini nampaknya dana pembangunan jalan ini. Bukan begitu malaikat, ini yang tahu Pak Kades. Panggil Kades. Siapa nama Kadesnya? Bukan Nasrani kan? Kasrani. Maju saudara Kasrani. Labbaik wa sa'daik. Saudara Kasrani, saudara tahu anggaran itu? Siap. Apa masalahnya? Jawab Pak. Pak Camat menjawab begini, ya Allah, sebenarnya anggarannya baik-baik saja. Waktu saya mau tanda tangan, tiba-tiba Pak Kades ngomong, begini Pak Camat, anggaran kita kan 2 miliar nih Pak. Kalau ada kelebihan bagaimana kalau 10%-nya untuk Bapak? Pak Camat tegas, jangan, haram. Itu punya umat, itu punya rakyat, nggak boleh itu. Tegas Pak Camatnya. Kalau 20% Pak, 10% kan haram. Kalau 20% Pak, makruh. Makin tinggi statusnya berubah. Ya kalau kira-kira makruh Pak, kita cukupkan 30%, halal. Mumpung saya ngomong Pak, mumpung teman-teman Ikhlas ini ngundang saya ini. Tapi kayaknya kalau tahun depan sepertinya panitia nggak undang saya lagi. Alasannya apa? Pak Kades sudah ngancam, jangan undang lagi, tak cair bantuan ini. Bukankah Allah sudah mengingatkan kepada kita, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. 6 bulan sepeninggal Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat menangis. Kenapa menangis? Bersedih karena Ramadan meninggalkan beliau dengan sahabat. Saking cintanya kepada Quran, saking cintanya kepada Ramadan, saking cintanya kepada amal salih di bulan Ramadan. Setiap amal kebaikan Allah balas dengan sebaik-baiknya. Pintu-pintu surga Allah buka, pintu neraka Allah tutup. Maka sahabat 6 bulan lamanya menangis karena ditinggalkan oleh Ramadan. Menjelang Ramadan 6 bulan berikutnya, sahabat tersenyum bahagia. Kenapa? Ramadan akan datang. Malam ini kita berada di tengah bulan Ramadan. Apa alasan kita untuk tidak menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita? Yang sudah kasih bantuan, Rasulullah mengingatkan, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu pasti menolong seseorang yang menolong saudaranya yang lain. Allah itu pasti menolong orang selagi orang tersebut masih mau menolong dan membantu saudaranya yang lain. Mungkin tidak seberapa jumlahnya, tapi nilai kebahagiaannya itu yang akan ditulis oleh Allah. Kita berpikir mungkin berapa sih saya mengeluarkan 1.000 rupiah? Bukan 1.000-nya Pak, 1.000 kali 30 hari dalam 1 bulan 30.000, 30.000 kali 12. Sama dengan ibadah yang kita lakukan. Kita ini tengah nyicil surga. Kan begitu daunnya Mbak Mun. Kita ini beli surga kontan nggak mampu Pak. Kita ini sedang nyicil surga. Lewat sholat kita. Makanya kalau besok Pak, ini rumah Pak Camat jauh dari masjid ini. Jauh ya. Masjid ini bagus dan besar ini Pak. Kalau subuh penuh ya? Sholat subuh penuh? Penuh sampai kemana Pak? Sampai di luar semua ya? Jangankan di sini Pak, jangankan di sini. Nih tanya sama santri-santri nih. Kadang kita kalau subuh di pondok datang terakhir apa paling depan?
Terakhir. Udah qomatis sholatu. Itu baru nongol. Itu pun karena pakai rotan, Pak. Sebab memang sholat subuh itu berat, Pak. Sholat subuh ini berat, Pak. Lah, mohon izin, ngapunten nih, ini di sini bahasa yang saya pakai campur saja, Pak Kiai. Jawa nih wonten nggih? Ada Jawanya, Pak? Hah? Kathah nggih. Madura beda. Nempuk Madura narwa. Iksas ya. Sunda ada, Pak? Sundanya ada enggak? Melayu pasti banyak ya. Udahlah, saya cakap Melayu je. Saya nih tiap ujung bulan mesti saya berangkat Malaysia, Pak. Karena saya sampaikan kajian hadis di Malaysia itu di ujung bulan. Setiap bulan itu. Cuma dalam berapa bulan ini saya memang tak bisa hadir karena memang saya sibuk kegiatan di Indonesia. Awal mula saya jejak kaki di Malaysia, orang Malaysia fikir saya orang Malaysia. Karena cakap saya persis dengan orang Kuala Lumpur. Saya sampaikan kajian, selepas kajian tuan-tuan haji sana nanya, "Assalamualaikum Tuan Guru." Waalaikumsalam. Apa Pak Cik? Nampak Tuan Guru ni orang Kuala Lumpur ni? Saya kan mbah saya itu orang Sampang, Pak. Mbah kulo asli Sampang. Tapi nenek kulo teng Malang. Mbah Putri itu kena Malang. Jadi karena saya fasih bahasa Madura, yang saya ingat di bahasa Madura Kuala Lumpur itu artinya celot. Celot artinya apa? Tahu celot, Pak? Tahu celot? Kan lumpur. Jadi ditanya, "Tuan Guru orang Kuala Lumpur?" Kuala Lumpur. Maksud saya celot. Dia bingung, saya orang Pontianak tapi cakap Malaysia. Dia tak tahu masalahnya. Sebelum saya berangkat ke Kuala Lumpur, ke Kuching dan sekitarnya, 4 bulan lamanya saya nonton filem Upin Ipin. Belajar cakap Melayu saya. Mulai dari pagi, siang, sore, malam saya nonton Upin sama Ipin. Anak saya tanya, "Abah, enggak salah nih nonton Ipin?" Tak salah. "Apa pula?" Diam kau. Abah ni lagi belajar bahasa Malay. Nanti biar abah nyampaikan di sana, menyampaikan tauliah ke orang Malaysia, biar abah tak dikira orang Madura. Alhamdulillah atas izin Allah, termasuklah malam ini saya ketemu dengan saudara-saudara. Tidak ada Islam Melayu, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Batak, tidak ada Islam Bugis. Semuanya adalah Islam umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia kita malam ini dipersatukan oleh Allah dalam suasana kebahagiaan. Allah menurunkan Al-Quran di tengah bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, di bulan yang sangat mulia. Allah turunkan kepada Nabi yang paling mulia melalui malaikat Jibril yang paling mulia, dan Allah sampaikan kepada umat yang mulia di antara umat manusia yang lain, yakni umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Status kita ini mulia, Pak. Status kita ini istimewa. Maka mumpung kita dalam suasana Ramadan, cintai Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman dan sumber inspirasi sukses dalam kehidupan. Persoalan apapun, ketika kita menghadapi dilema dan masalah, ketika akan keluar, kenapa tidak kita segera mengambil wudhu, salat sunnah 2 rakaat, kemudian membaca Al-Quran? Bukankah Allah sudah menjanjikan ketenangan di dalamnya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Allah janjikan ketenangan. Mau bisa baca dengan baik atau tidak, mau fasahah atau tidak, selagi memang sungguh-sungguh karena Allah. Tidak ada hari yang paling istimewa dan bulan istimewa selain bulan Ramadan ini. Alangkah eloknya rasanya jika puasa kita sempurnakan itu dengan banyak bertadarus Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Al-Quran itu mudah, cuma siapa yang mau mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya? Mama, udah ngantuk kah? Udah ngantuk, saya pun sama gak, Mak? Nampak udah mulai ngantuk-ngantuk Mama ini. Apalagi besok solat subuh. Yang biasa tukang azan yang mana nih? Di masjid kita yang tukang azan yang mana? Abah ke?
Bah, yang mana? Baju putih. Esok subuh, bila masa Bapak mulai azan, tengok tolak-tolak kanan kiri tak ada orang. Yang salah bukan jamaah mungkin waktu Bapak azan yang keliru. Waktu as-salatu khairum minan naum, banyak di antara kita salah nada. As-salatu khairum minan naum, solat lebih baik dari tidur. Tidur semua. Ganti nada. As-salatu khairum minan naum, solat lebih baik dari tidur. Panjangan solat dari tidur. Atau kalau masih belum bangun, Bapak tinggal naikkan nada sikit. As-salatu khairum minan naum. Belum datang Pak Kiai, ganti nada lagi, naikkan 1 oktav. As-salatu khairum minan naum. Ternyata masih sikit yang datang, besok ganti kalimat. Nampak tak ada datang nih. Jam 2 subuh, sebelum azan dimulai, Bapak ambil mic, umumkan, para jamaah, saudara-saudara Masjid Al-Muttaqin, siapapun yang datang ke masjid salat subuh, insya Allah kami siapkan bingkisan 500.000. Jam 2 datang semua. Pak Camat pun paling awal nampak datang. Orang manusia niku loh Pak, kalau enggak jelas-jelasan di depan hidung, yang boten percaya Pak. Kalau cerita tentang surga, basi dah. Tahu aku dah surga itu lama katanya. Kita ini mau tampak yang jelas-jelas depan hidung. Kalau Allah menjanjikan sesuatu, rasa kita sangat tak percaya. Padahal apa yang kurang dari hidup? Bangun dari tidur sehat, mata dapat memandang dengan baik dan jelas, nikmat besar. Telinga mendengar dengan baik panggilan azan, nikmat besar dari Allah. Ada jutaan manusia yang sedang terbaring di rumah sakit, menghabiskan uangnya hanya ingin penglihatannya normal. Banyak orang menghabiskan waktu bahkan pakai alat bantu hanya untuk mendengar. Turun dari tempat tidur, kaki kita normal berjalan ke tempat kita wudhu, alhamdulillah. Sebab ratusan ribu manusia di tempat lain harus pakai kursi roda. Kita cukup dengan satu kalimat, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Matur kesuwun Gusti Allah, matur sekelangkung Gusti Pangeran. Terima kasih Gusti Allah, ya Allah ya Rabb. Terima kasih Engkau berikan nafas yang baik. Karena nafas yang Engkau berikan gratis ya Allah, pagi ini saya bernafas tanpa pakai oksigen. Oksigen gratis. Kalau di rumah sakit 2 tabung sudah 1 juta. 1 juta kali 30 hari berarti 30 juta kita keluarkan dana. 1 tahun berarti kita keluarin dana 360 juta. Allah kasih gratis. Tuh Ki Nazril Hijar, sederhana Ki Nazril. Melihat nikmat Allah jangan yang besar-besar dulu. Kalau yang besar insya Allah kita nggak sanggup. Lihat yang kecil-kecil dulu. Ngelihat saudara-saudara kita. Ya Allah, saudaraku yang ada di tempat sana ya Allah, dia bersusah payah datang ke masjid, tapi saya datang ke masjid pakai sepeda motor ya Allah. Yang pakai sepeda motor mestinya bersyukur karena di sampingnya ada yang pakai sepeda pancal. Kalau di sini sepeda pancal nopo Pak? Bahasa kayong. Tak ada ke? Oh lereng. Ini bahasa planet mana ini? Ya Allah, makasih Pak Kiai mengingatkan saya. Ternyata datuk saya pun ngomong lereng dulu. Loh, napa bahasa napa niku Pak? Bahasa naon ya teh? Lereng. Yang pakai lereng alhamdulillah Gusti Allah kula sik saged ngangge lereng ya Allah.
Ternyata kawan saya di sebelah jalan kaki. Yang jalan kaki mati mas matur kesuwun Gusti Allah. Kanjeng Rasul matur kesuwun sampun nunjukin kali jalan kebenaran. Alhamdulillah. Yang jalan kaki syukur karena di sebelah sudah 2 hari nggak bisa jalan. Yang 2 hari nggak bisa jalan mesti syukur sama Allah. Alhamdulillah baru 2 hari ya Allah. Yang di sebelah sono Ki Nasril Hijar sudah 3 hari ya Allah. 3 hari kemana? Enggak kemana-mana. enggak tenang saja Pak Kiai. Aman. Apa yang harus kita syukuri? Kita harus mensyukuri Al-Quran yang dibawa oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia yang mana saja. Saya mau cerita sedikit saja sebelum saya tutup apa yang saya sampaikan, karena saya kasihan dengan mak-mak di belakang. Udah mulai banyak protes ini. Wah, ngantuk nampak nih. Mak, mama, oh mama, sebentar lagi bulan Ramadan selesai. Lebaran tinggal berapa dia, Ge? 11-12 hari. Apa yang mama persiapkan sudah? Tenang Pak Kiai. Emping sudah ada. Air kaling dah belonggok. Baju lebaran dah 1 losen. Pak, Pak, kalau mau selesai Ramadan Bapak senang apa susah? Senang apa susah? Susah. Mergo napa Pak? Kenapa susah? Hah? THR istri. Coba tiru istri saya Ibu. Saya menikah dengan perempuan Jawa Barat 23 tahun. Pindah ke kota Pontianak ini Pak Kiai sekitar tahun 2006-2007. Berarti 16 tahun saya pindah Pontianak. 3 tahun lalu saya tanya sama istri, Mi, ini sudah tanggal 25 Ramadan. Ibu-ibu di sekitar komplek ini pada ke pasar loh. Beli baju baru, beli pakaian baru. Apa Mi nggak pengen belanja ke pasar? Jawabannya enak. Sudah lebih alhamdulillah. Saya bisa puasa saja sudah syukur. Saya bisa melayani anak-anak dan suami dengan baik. Tenang hati saya. Saya tanya, yakin Umi enggak mau belanja nih? Tak usah. Sayang duit. Kalau ada duit kita simpan saja untuk ibadah yang lain. Dalam hati saya Ki Nazril, ya Allah, kalau punya bini baik macam ini ya Allah, biar 10 aku kawin ya Allah. Hari ke-27 Pak Kiai, musibah datang. Saya dah yakin istri saya tak beli pakaian. Diajak ke pasar pun tak mau. Tanggal 27 Ramadan sore menjelang maghrib, saya duduk depan pintu. Tak lama depan, ada orang pakai sepeda motor. Paket. Pura-pura tak dengar saya. Paket. Saya datang. Apa bang? Paket Pak Haji. Paket apa nih? Nggak tahu juga Pak Haji. Atas nama siapa? Atas nama Ibu Mia Sumiati Zen. Bini gue nih. Ya udah bang, udah bayar belum? Belum Pak Haji. Kok belum bayar? Itu namanya COD. COD atau bang? Cash on delivery. Kata yang bahasa Inggris tadi. Hey. Your language very nice. What's your name? What's your name? Your name? Syahidah? Jainal bukan? Syahidah. Your language very nice. Yang ku tak tahu cak Inggris ya ngarah pakai saya. Lah gitu. Akhirnya besok datang lagi. Paket. Apa bang? Shopee Pak Haji. Shopee itu siapa bang? Temennya Lazada Pak. Lazada itu mana? Sampingan sama Tokopedia. 3 hari saya bayar 7 paket. Jadi hari ini Pak, kalau istri Bapak tak mau datang ke pasar,
Bapak harap-harap cemas saja. Ini jangan-jangan COD juga nih. Tapi tak apalah, setahun sekali. Membahagiakan istri itu kan pahala Tuhan. Tapi jangan terlalu keterusan. Kasihan lagi, mati muda. Ada yang nanya sama saya, Pak Kiai, betulkah data yang mengatakan bahwa istri lebih panjang umurnya dibandingkan suami? Berarti suami lebih banyak mati duluan dibandingkan istri. Begitu kira-kira Habib? Saya jawab iya. Alasannya apa? Karena laki-laki gampang terkena serangan jantung. Apakah mereka hidup tidak sehat karena merokok? Bisa jadi. Banyak makanan berlemak? Boleh jadi. Tidak olahraga? Boleh jadi. Tapi ternyata survei membuktikan bahwa laki-laki mati muda karena bininya. Apa pula macam tu? Cobalah tengok awak di Pontianak. Saya biasa kumpul sama teman-teman Iksas. Saya kumpul dengan teman-teman, tahu semua ya. Saya ini muhibbinnya Iksas, walaupun saya jarang ikut, tapi sering kumpul. Karena saya dianggap Abu Nawasnya. Suka bikin lelucon-lelucon. Cobalah tengok di Pontianak, kenapa suami-suami lebih banyak minum kopi di warung kopi daripada rumah? Acam mana Pak Kiai? Pak Camat? Lebih senang ngopi di luar apa di rumah? Jangan nak bual puasa, habis pahala. Jangan nak bual, ini masjid. Jujur aja. Beliau bilang dua-duanya, berarti masih takut dengan bini. Pak Kiai Nazril, lebih banyak di luar apa di rumah? Di rumah. Acam tak percaya saya ni. Macam mana laki nak ngopi di rumah? Pagi buta habis solat subuh berjamaah, dia ngomong dengan bini, "Mak, buatkan kopi." Apa jawaban bini? Macam tamu je, bikin seorang. Allahu Akbar. Gini-gini nih Pak Yai. Saya ini oleh teman-teman NU Kalimantan Barat dijuluki Singapodium Kalimantan Barat. Itu kalau di atas mimbar. Kalau pulang ke rumah, manis. Tak bisa melawan saya dengan bini. Saya ngomong satu bini 27 dah. Maka rata-rata banyak suami-suami mati muda dibandingkan bini. Maka kalau boleh saya tanya Pak, lebih senang istri dulu yang meninggal apa bapak? Istri dulu. Wah, suami tak baik nampak ni. Kalau nanya istri tak, saya tak berani. Tapi kalau tanya suami, saya sudah tahu jawabannya. Lebih baik istri saya meninggal duluan, kata. Ngapa pula? Tak iya pun saya mati muda dekat dia, kata. Nah, ini penting bagi kita. Kenapa membentuk rumah tangga yang mencintai Al-Quran itu sulit? Sebenarnya gampang. Setiap habis sholat subuh panggil istri dan anak-anak, yuk kita kumpul ngaji bareng. Nggak usah banyak-banyak, ambil 2 halaman saja, ambil 2 lembar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masing-masing 2 lembar. Insya Allah 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 bulan berarti khatam Al-Quran. Kenapa sulit? Kita selalu menuduh syaitan. Wah, syaitan ini lagi goda saya. Enggak. Karena datangnya rasa malas di dalam hati untuk dekat kepada Allah. Kenapa sulit? Karena kita termasuk orang yang lalai. Allah sudah mengingatkan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Hei manusia, kata Allah. Apakah kalian berpikir aku menciptakan kalian itu main-main, kata Allah. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian berpikir kalian tidak akan mati kembali kepadaku, kata Allah. Bukan persoalan mati, apa yang kita bawa mati itu pertanyaannya. Kalau hari ini kita sudah menjauh masjid, sudah tidak senang dan tidak cinta lagi kepada masjid, suatu hari kita mati, kan kita akan disolati di masjid ini. Kalau kita cinta masjid ini, apa kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab.
Manusia itu kelak di yaumil qiyamah akan dicintai bersama orang yang dicintainya, dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Cinta ulama, dekat ulama. Cinta kepada Hadratus Syekh Hasan Samsul Arifin, kelak di yaumil hasyar akan dikumpulkan bersama guru kita. Cinta masjid dikumpulkan karena masjid. Cinta sama Mbah Mun sebagai guru mulia kita dikumpulkan sekali sama beliau. Maka mulai saat ini mari kita ajarkan anak kita, istri kita mencintai Quran, agar senantiasa hidup dengan Quran sebagai inspirasi dalam hidup kita. Ada masalah sesulit dan sepelik apapun, saya diajarkan oleh guru saya, Syed Husin Nasr, Cung, kalau kamu tadi malam tidak sempat tahajud, tidak sempat sholat hajat atau sholat sunat yang lain, dan kamu punya niatan yang mau kamu kerjakan hari ini, cukup dengan istikharah Quran. Caranya, ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian ambil Quran, baca sholawat 3 kali, kemudian buka, tapi tidak usah melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tangan kita berhenti, buka, baca ayat surahnya. Kalau di situ banyak ayat yang berkaitan tentang azab dan siksa Allah, sebaiknya pekerjaan itu dihindarkan. Tapi kalau ayat itu berkaitan tentang kebaikan, ambil dan lakukan. Sebelum saya tutup, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, guru mulia dari Mbah Mun, karena Mbah Mun berguru kepada Sayyid Alawi, berguru kepada Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau memang secara fikih memang madhab Maliki, tetapi membebaskan para santrinya untuk bermadhab masing-masing, termasuk madhabnya Mbah Mun yang sama dengan kita, madhab Syafi'i. Apa kata Syekh Maliki? Kalau engkau punya masalah, kalau engkau punya masalah yang pelik, seandainya engkau mau, bacalah surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na sampai akhir. Pegang dadamu, baca surat Al-Insyirah sampai 3 kali. Jadi alam nasrah laka sadrak, pegang dadanya di dada sebelah kiri, baca 3 kali. Insya Allah Allah akan memudahkan urusanmu. Dan itu yang biasa saya lakukan. Atau kalau saya ingat dalam sholat, biasa saya baca, senang baca surat Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak. Insya Allah urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup. Saya singkat saja karena ini sudah hampir jam 10:30, karena ibu-ibu akan mempersiapkan sahur malam ini. Mudah-mudahan ini sudah masuk malam ke 19 ya. Malam yang ke-19 ini puasa kita menjadi puasa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama guru-guru mulia kita semuanya. Terima kasih kepada Kiai Nazril Hijar sebagai ketua PCNU Kabupaten Kayong Utara, dan tadi malam kita sudah banyak ngobrol dengan beliau. Idenya luar biasa beliau ini, bagaimana caranya menghidupkan NU dengan banum-banumnya. Terima kasih Pak Yai, Pak Camat, Pak Kades. Pak Kades mohon maaf saya gurau je ya. Tapi yang tadi itu kalau memang betul cepatlah balikkan. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Eksas ke depan semakin lebih bermanfaat untuk umat. Saya yakin dan percaya karena pendiri Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Sukorejo itu adalah ulama yang sangat luar biasa. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.